Profesor KB yang terhormat. Iya, Kita non typical. langsung Your ngobrol. team is Kita banning. ngobrol. Langsung Maksudnya, ini ya, aku bertukar pikiran Iya, sama aku langsung KB ngobrol karena apa yang di Salah sini yang gitu harus ya. coba diperhatikan gitu. dari Arkehosi ya. Misstepnya di mana Your gitu team loh. is Tapi picking. memang Blacklist kelihatan banget sih permainan mereka tuh nempel terus gitu loh. Kayak mereka langsung 4-1-5 pemain sekaligus tuh kayak rotasinya tuh cepet juga dari Blacklist. Tapi yang memang sebenarnya yang aku ngelihat dari Arkehosi di sini memang seperti yang aku udah bilang, draft picknya tuh udah bagus tadi. Mereka tuh buang banyak banget sebenarnya respect hero ke arah Oh My Venus, dan sama seperti di game Your kedua. team is picking. Estes, Matilda, Aldous nih masih dibuang. Ya. Link, Hayabusa, Blacklist juga masih respect banget sama beberapa hero dari Albert sendiri. Oke. Ruby dibuang. Apakah ada Pakito lagi dari Edward? Tapi ternyata mereka lebih memilih terhadap seorang YP. Jadi Iya. siapapun yang mau nge-dive in ke arah belakang ini mau menjadi berbahaya untuk tim dari Blacklist Internasional. Harusnya ada Pakuito sih. Oh ya. Harusnya Pakuito Pakito Rafa lagi kah? masih atau enggak? Pakuito, oh ya Pakuito apa Alice nanti. Iya, Your kayaknya team mereka is masih picking. sama sih untuk hero picknya ini menjadi apa ya, prioritas tentunya untuk Blacklist sendiri dari Rafaela. RRQ, Hoshi, mereka udah ngamanin If untuk high ground defensifnya. Sementara apakah mereka akan mengambil mungkin hero yang bisa dibawa ke arah late game juga, karena menurut aku kayak Aldous nih juga sebenarnya bagus banget apalagi ke arah late game gitu ya, dia dengan stacknya, dengan item musiciannya, tapi menurut aku kayak nggak cukup gitu loh. Dari Aldous menurut aku ngumpulin stacknya itu masih cukup lama, meskipun kalau dibandingin sama Marksman gimana Ji? Kalau misalnya Aldous sama Marksman, Aku sih megang Aldous. yang Aldous. Untuk saat ini masih megang Aldous. Tapi kalau dari segi scaling untuk itemnya, level, Karena Aldous Your ini team is yang akan picking. benar-benar berbahaya sekali hmm, tentunya nanti di arah late game. Jadi iya late game. kita anggap permainan ini kalau misalnya Marksman juga di arah late game, tapi dia butuh satu buah Your team Wind of is Nature banning. mungkin, Iya. atau mungkin dia pengen main pakai Winter Iya bisa sih. atau Immortality sekalipun ya Kayak kan. buying time-nya gitu ya. Cuma kayak targeting yang dilakukan dari seorang Aldous itu yang cukup berbahaya kalau menurut aku di late game-nya. Jadi ketika semua sword skill keluar atau misalnya semua sword skill crowd controlnya keluar, Mhm. itu Aldous tuh bakal free banget masuk ke arah belakang. Jadi untuk di meta sekarang, di patch yang sekarang, Marksman dan Aldous sebenarnya Aldous tercounter oleh Marksman sebenarnya. Oh, Bisa, cuma kalau targeting sama tim fight mereka itu rapi dan benar, Rapi ya. Aldous sih yang harusnya yang Kayak dapetin. jadi eksekutor yang bener-bener nyeremin banget. Iya, Tapi- Aldous yang bakal mengerikan. Jason Sin di tangan Albert kali ini bersama dengan Your Esmeralda. team is Dan banning. menurut aku ini Blacklist sudah dapetin 3 hero comfort mereka sih. Apalagi Haji dengan Chow-nya, Edward untuk Pakito, Wise, Rafaela untuk si Oh My Venus. Dan masuki banningnya, Jawhead masih dibuang dari Blacklist sendiri. Dan RRQ Hoshi siapa yang mau mereka buang? Mereka ini Pakitonya terlalu fleksibel sih menurut aku. Jungler bisa, untuk side lane juga bisa. Kayaknya menurut aku tetap masih ke arah Edward ya, Kalau menurut side lane aku ya. ya. Dan untungnya dari seorang YSS nih yang mau mention ya, Heeh. dia itu memiliki imun ketika ada Chow ini masih bisa lah ditangani, masih bisa diatasi. Dan bahkan di late game nanti untuk one by one situation dengan seorang Paku itu dia masih kuat. Dan tapi kali ini lihat dia mengamankan Your seorang team Bane is untuk banning. menetralisir team fight yang dilakukan. Dan kalau menurut aku pribadi di pick keempat dari RRQ, mereka harus mengamankan Alice sih. Mereka wajib banget ngamanin Alice terlebih dahulu. Daripada dilepas lagi ke Ohep ya. Masalahnya adalah dengan adanya Threshold memang bisa mengimmune segala macam. Tapi satu hal, kalau Threshold cooldown itu bakal menjadi bencana dan bakal ada Winter yang udah pasti ada di tangan dari seorang Oheb. Yang dimana dari seorang Albert ini bakal sulit. Oke, kita anggap Albert 1 lawan 2. Entah itu Oh My Venus atau Chow atau Rafaela dia masih kuat. Your team Atau is lawan Edward banning. sekalipun dia masih kuat. Tapi kalau misalnya udah ditabrak sama Alice, itu yang berat banget. Itu yang jadi bahaya. Dan ternyata Your Barat team is picking. Respect untuk Wise kali ini. masih ada Alice harusnya sebelah. Alice lagi kah yang akan diamankan oleh Ohep untuk insurance juga di era late game-nya. Wah ini enak sih Alice. Kalau gue sih suka Ini banget Alice. sih sisinya banyak banget sih dari Blacklist. Soalnya ini kalau YP sekalipun bisa di dive ke arah belakang. Iya. Itu Iya, problemnya. makanya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya dari tim Blacklist Internasional ini masih coba untuk berpikir kayaknya ya. Mereka bisa
Ambil Yuzong juga sih kalau mereka mau. Yuzong untuk dari Blacklist. Oh ya, Grants Alice. you. Your team Alice. is Kalau aku picking. tetap Alice. Kenapa aku bilang tetap Alice? Masalahnya ini YP karena backline. Esmeralda, ya kan. Abis Iya. itu YSS. Ada 2 hero melee ya, walaupun dari YSS bisa range juga. Tapi dia bakal bisa range melee. Buat pasif ya. Ya, dan aku bisa bilang dari tim Blacklist Internasional ini di late game dia bakal sakit banget. Walaupun Alicia bisa dipotong-potong sama Albert. Cuma kalau Alicia ini ternyata hanyalah sebuah trigger untuk memaksa seorang Albert ini menggunakan Traceless-nya, itu kasusnya beda. Iya, sengaja bakal dipaksa biar dipakai dulu ya Traceless-nya ya. PRQ Lucy. Mereka langsung mengamankan Bruno Skylar. untuk Skylar. Dan 1 hero untuk mid lane lagi kali ini. Oh, itu Your Max ya. team is picking. Dia lepas Alice bakal di counter sama Bruno. Dan kali ini last pick dari Blacklist International untuk sebagai junglernya. Aku masih prasnaman akan ke arah mana? My pleasure. Oh, Karina. Oh, Karina. Wise choice untuk draft kali ini. Dengan melihat ada Bruno dan juga orang YSS, immune yang dilakukan dari seorang Karina ini benar-benar sangatlah efektif untuk seorang Karina. Dan bahkan Karina sangat senang sekali bertemu dengan seorang marksman di arah gold lane karena dia bisa menumbangkan marksman itu dengan cukup cepat. Wow, draft pick yang hebat dari kedua belah tim kali ini membuat aku agak sedikit speechless, dan ini bakal menjadi fight yang berat banget harusnya untuk kedua belah pihak. Harusnya sih iya sih. Tapi kita akan melihat tentunya seperti apa. Karena ada 2 marksman tentunya di tangan RRQ Hoshi. Namun Blacklist International mereka juga datang dengan draft pick yang benar-benar luar biasa. Dimana kita tahu Karina ini masih immune tentunya. Beberapa detik dengan physical damage yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Semua balik lagi ke setup, semua balik lagi ke inisiasi, dan semua akan langsung saja masuk ke dalam game yang kedua dari tim RRQ Hoshi dan juga Blacklist International. RRQ Hoshi, bisakah mereka menyamakan kedudukan 1 sama? Karena mau nggak mau kayaknya mereka kalau mau maksain lagi di game ketiga mereka harus bener-bener kayak do better sih di game kedua kalau menurut aku. Oke, tapi kali ini lihat bakal coba fokus menuju ke arah 1 buah purple buff terlebih dahulu. Albert kali ini berhasil mendapatkan purple buff dengan maksimal hingga aku pergerakannya Psycho di depan sana. Para pemain dari tim Blacklist International bakal lebih sabar, dan di sisi lain lihat Edwardnya yang ditaruh di gold lane. Karena apa? Karena dari seorang Alice yang tahu dia nggak mau benar-benar di zoning atau di freeze lane sama seorang Skylar. Dan kali ini dari Edwardnya akan bertemu dengan seorang Bruno di area bawah, sementara Psycho mencoba untuk 1v1 kali ini. Oh My Venus masih mencoba untuk menjaga salah satu orange buff yang tadi sebenarnya memang digadang-gadang hampir aja bisa dikontes oleh seorang My Venus, tapi ini bisa dibilang kayak dengan playstyle yang sama ya dari Blacklist sendiri. Jadi RRQ Hoshi mereka pun harus berhati-hati menurut aku. Langsung flicker dari seorang Edwardnya dan bahkan dari Finn. Masih punya 1 baksiat Unity. Edward kali ini akan menjadi first blood jatuh ke tangan seorang Skylar. Terlalu memaksakan di bottom lane membuat Edward harus tumbang. Dan bahkan VN kali ini benar-benar membantu perkiraan seorang Skylar di bottom lane. Dari seorang Wise dia mampu masuk ke arah jungle dari seorang RRQ Hoshi. Albert termakan jungle. R7 melakukan saring out terhadap seorang Oheb. Kali ini di arah top lane R7 membuat Oheb terfreeze lane, tapi Wise is coming. Terus juga R7 dipasang masuk 2 versus 1. R7 still survive. Purify masih ditahan, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat ada turtle yang terbuka dengan jelas. Albert melihat potensi dari turtle kali ini, dan Wise yang udah ngebuka terlebih dahulu. Haji sudah level 4. Ini yang harus diperhatikan. Para main dari tim RRQ Hoshi mereka harus sudah berkumpul untuk melakukan team fight kali ini. Bahkan PYN bersama dengan seorang Haji yang benar-benar melakukan zoningisasi. R7 is coming menuju ke arah belakang, mencoba di reset begitu saja. Para main dari tim Blacklist International akhirnya dia merelakan turtle-nya dan memilih untuk mundur sedikit. Dan zone yang dilakukan oleh RRQ Hoshi membuat Haji dan juga Oh My Venus tidak mampu untuk mendapatkan turtle yang pertama. Bakal coba di reset begitu saja, tarik ulur terlebih dahulu dari Blacklist International kali ini. Dan Albert bakal berfokus untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Di area atasnya juga masih bisa ditahan oleh R7. Kali ini di area bawah kita ngeliat dari seorang Skylar agak sedikit struggle 1v1 dengan Edward kali ini.
Namun lihat Lordnya masih berhasil dipok begitu saja. Wise masih mendapatkan satu. Oh tapi ternyata Falling Sarmon dari R7 kali ini dan bahkan Psycho-nya Remote Manipulation ke area backline. Haji mencoba untuk meng-cancel dengan satu jet kundo dari seorang cowoknya. Psycho-nya masih bisa untuk tarik ulur saja bersama dengan kawan-kawan dari tim Araki Hoshi. Sementara Skylar bakal tumbang di area bawah kali ini. Hajinya masih bisa coba ditabrak. Basia shoot unity dari seorang Finn kali ini. R7 menzoning dua player di area atas Wise dan juga Oh My Venus. Oke, lihat. Ini Albert butuh lagu duka untuk memberikan damage yang cukup keras. Tapi lihat, belum ada musik kali ini. Di cancel begitu saja, tapi dua upgrade terhadap seorang Albert. Tidak follow damage. Itu ternyata distraction membuat seorang Wise berhasil mendapatkan satu buah turtle-nya. What a decision from Haji. Tapi Lebron Sarya saya berhasil mendapatkan dua. Wise gak boleh pulang. Mau jadi goyang, tapi larinya terlalu kencang. Membuat dia selamat untuk kali ini Momochan. Lihat, bahkan Oheb mengambil kesempatan kecil itu mendapatkan satu buah outer gold shield turret. Wah ini distraction dari Blacklist yang menurut Haji aku sih bener-bener gila banget. Hajinya bener-bener dia flicker langsung The Way of Dragon ke arah Albert karena tahu dari Albert masih punya satu retribution tentunya yang bisa dipakai untuk mendapatkan turtle-nya, dan itu buying time yang cukup banyak banget sehingga Wise-nya bisa mengamankan turtle-nya. Sementara di area bawah Edward pun mendapatkan banyak banget ini dari gold turret-nya setelah dia menumbangkan Skylar. RRQ Hoshi mereka berhasil numbangin satu pemain, yaitu tadi ada Oh My Venus. Namun ternyata dari Wise-nya tidak tumbang kali ini dan masih bisa ditahan dari Blacklist International. Satu sih yang bagus banget itu dari Hajinya. Dia nggak peduli dia buang short skill berapa. Keuntungan didapatkan ada untuk jungle-nya. Dan lihat bahkan dengan seorang Wise yang masih butuh purple buff di menit keempat udah dikasih ke arah Oheb. Udah dikasih ke arah Oheb, udah difokuskan terhadap Oheb dengan level 7. Tapi lihat Edward jarak bottom lane, looking for struggle, tapi Oh My Venus is coming. Oh My Venus bersama dengan seorang Wise. Ini akan menjadi bencana untuk seorang Skylar kalau dia tidak bisa mundur dan tidak tercover Momochan. Yap, dan Albert kali ini bakal menjadi korban kah? Enggak, masih menjadi target tentunya. Tapi ternyata ada Dragon dari seorang Haji kali ini mengarah ke arah serangan R7. Oheb-nya bakal coba untuk menahan di area mid karena ini yang akan dilakukan Oheb. Dia benar-benar nahan Albert supaya dia nggak bisa mengcover seorang R7 tadinya. Oke, flicker dilakukan, tapi lihat di belakang sana Skylar masih bertahan hidup, masih punya flicker juga. Skylar struggle untuk kali ini. Edward benar-benar difokuskan untuk melawan seorang Skylar. Lihat yang bisa diberikan. Bahkan itu udah di cover dengan seorang Finn. Bayangkan kalau Skylar seorang diri Momochan. Itu pasti bakal sulit banget. Sedangkan di tengah sana, Haji standby position. Dia punya Way of Dragon, tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia nggak punya flicker, dia nggak bisa mencuri ke arah belakang. Blacklist International kali ini hanya memiliki keunggulan 1k gold saja. Iya, sementara turtle yang kedua kali ini juga udah mulai respawn. Finn udah berada di area river kali ini mencoba untuk menzoning, coba untuk mereset turtle-nya. Namun Wise dengan cukup cepat tentunya setelah mendapatkan orange buff dia langsung melakukan inisiasi juga. Haji udah siap, tapi ada Mountain Shocker yang bakal coba di pop up begitu saja. Finn dari paling depan mencoba untuk membuka dengan turtle poison. Turtle-nya masih bisa diamankan oleh Blacklist. Dan bahkan lihat dari beberapa pemain Arkeosi mereka mencoba untuk paksa tim fight kali ini. Ada satu Falling Sarmon dari R7. Oh My Venus-nya tumbang, namun Wise kali ini bakal coba dikejar. Haji udah nggak punya satu. Oh, dia masih punya satu The Way of Dragon, namun ternyata bukan seorang R7 yang dikejar, tapi bahkan Edward kali ini bakal coba untuk mengharus. Dan Albertnya masih bisa restless mundur dan bahkan tarik ulurnya dengan seorang Edward digagalkan begitu saja karena Edwardnya ditumbangkan. Gila Haji ini ya, targetingnya bagus banget. Dia benar-benar ngarah seorang Albert, tapi untungnya covernya cepat dan tidak ada follow up damage dari tim Blacklist International. Jeremy Ted melakukan claim ini dengan cukup cepat. Para pemain dari tim Blacklist International mereka masih bisa membuat seorang Oheb mendapatkan purple buff-nya. Targeting lagi-lagi dan dengan targeting yang luar biasa bagus. Yang udah aku bilang, Albert untungnya punya Trestless. Iya. Itu beda banget kalau mungkin Albert nggak pakai hero semacam Musician atau hero yang tidak bisa mengimmune. Granger gitu ya. Yang nggak bisa immune lah kita anggap. Karena dia bakal jadi targeting banget. Lihat, Haji di posisi seperti itu aja dia masih bisa targeting terhadap seorang Albert yang di mana dia kira Edward ini berhasil nge-eksekusi seorang Albert, tapi untungnya follow up dari tim RRQ cepat dan dengan sangat sigap untuk mengatasi pergerakan dari seorang Edward. Iya, kelihatan banget targeting dari Blacklist yang terutama adalah menumbangkan Albert terlebih dahulu. Oracle di tangan R7 kali ini, sementara dari segi network ini masih cukup berimbang dari kedua tim. Namun R7 masih coba 1v1 kali ini dengan Oh My Venus, bakal coba dikejar begitu saja. Falling Sarmon sudah digunakan. Oheb mau nggak mau dia harus flicker mundur, masih ada Flame Blood juga. Ohebnya masih bisa bertahan, sementara Haji bakal coba untuk mengganggu Finn di area midnya kali ini. The Way of Dragon, Skylar mencoba untuk mengcover namun Finn-nya
terkena damage cukup banyak dan bahkan Wise-nya masih bisa menumbangkan seorang Finn kali ini. Masih mau lebih. Falling Star mencoba dipaksakan Air7 karena belakang dapat 1 poin dari sana Psycho, tapi Air7 kali tidak tinggal diam. Edward is coming dari sisi top lane sana. Edward masih menunggu di arah rumput untuk memberikan satu buah sergapan, tapi ternyata tidak dari tim RRQ Aussie. Sepertinya mereka akan coba untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu setelah melakukan buff purple untuk seorang Albert. Skylar bahkan yang sudah membuka. Wise berada di garis depan sana. Edward tidak mau tinggal diam. Dia tidak akan memberikan seorang Skylar space begitu saja. Voice satu karena belakang lagi dan lagi. R7 Panggala kali mengusir mundur para pemain dari tim Blacklist International. Turtle tak dibuka. Albert musik langsung telah dikeluarkan. Mencoba fokus dan harusnya kali ini diamankan oleh tim RRQ Aussie. Iya, sudah bisa dikontes tentunya dari Blacklist International kali ini. L7 dengan Falling Star Moon-nya berkali-kali menzoning beberapa pemain dari Blacklist International. Dan di menit yang ke-9 kali ini masih mau lebih dari RRQ Aussie mencoba untuk nge-push ke area atas. Namun ternyata rotasi justru yang dilakukan oleh Finn. Menabrak ke arah seorang Haji kali ini, masih punya Jet Kondo, masih bisa balik dari seorang Hajinya. Gak mau terlalu memaksakan di area mid RRQ Aussie. Mereka mau coba untuk kedapetin satu buah turret objektif di area tengah. Sementara Edward sudah mulai bersiap. Ini harus berhati-hati. Haji the Wave Dragon ke arah seorang Psycho, namun lihat backup dari seorang dari RRQ Aussie begitu cepat. Oh my Venus bakal coba dipukul mundur. Roxy Sinitinya menabrak ke seorang Edward. Wise-nya terkena damage cukup banyak dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Psycho. Pisiko. Lihat double kill dalam mid lane. Sangat benar-benar mahal dan membuat mereka bisa mendapatkan satu buah turret di arah tengah. Jika Viva RRQ sudah berkumandang kali ini, para pemain dari tim Blacklist International mereka tidak bisa masuk dan bahkan World Manipulation. Alisnya masuk ke dunia termanipulasi, hilang begitu saja di tengah jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Psycho memilih untuk mundur, harus coba di cover. Ingat Psycho seorang diri, jangan sampai Psycho terpick off karena dia adalah komponen paling penting untuk kali ini untuk bisa mengendalikan team fight. Kalau tidak ada World Manipulation, mungkin tim Blacklist International itu bakal berbeda. Dia bakal bisa masuk sembarangan saja Momo-chan. Dan di menit ke-10 kali ini Albert sudah memilih menuju ke arah satu Blade of Despair. PE di depan sana, ada Skylar, Purple Buff akan coba dirusuin kembali, dibalikan keadaannya. S7 berada di depan sana, Panggala gak mau, tinggal diam. Wise dapatin satu Purple tapi tidak. Tarmonya dapetin Wise hilang. Skylar masih mau lebih dari sisi samping, menendang dengan tembok. Kali ini 1 demi 1. Skylar lihat salto demi salto digebok, tapi sayang sekali masih terhalang tembok di depan sana. Dan bahkan tidak terlalu overcommit juga dari RRQ Aussie. Mereka langsung mengarah ke arah Lord mereka yang pertama. Mereka mau menyamakan kedudukan tentunya di game yang kedua. RRQ Aussie kali ini sudah mulai menyala apinya, sudah mulai membara. Dan ini akan menjadi Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh tim Blacklist. Musik! Tapi udah selesai duluan ya sebelum musik dari Lordnya. Para main dari tim Blacklist International coba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nanti akan diprioritaskan untuk seorang Alice harusnya. R7 ini sebenarnya R7 sangat-sangat penting sekali. Decision making yang dilakukan R7 yang bisa membuat RRQ Aussie kali ini bisa mendapatkan team fight yang cukup baik. Dan bahkan Wise dia masih mau lebih, dia masih mau dapetin Little Wonder-nya dipakai retribution-nya. Wow, dan kali ini Psycho Finn mencoba untuk menjaga di area mid, udah mengetahui pergerakan dari seorang Haji yang kelihatan tentunya di area buff dari tim Blacklist sendiri. Lordnya udah mulai mengarah ke arah atas. Lihat zoning yang dilakukan oleh R7 Falling Star Moon ke arah 2 member sekaligus di area belakang. Kali ini bakal coba diserap nih shieldnya dan bahkan ada Jet Kundo dari seorang Haji. Nggak cukup namun untuk menghentikan gebrakan dari RRQ Aussie kali ini. Albert sendirian di area atas, namun ini bakal menjadi split push yang akan dilakukan oleh tim RRQ Aussie. Di arah bottom lane, Super Minion masih bergerak. Para pemain tim RRQ Aussie mereka bukan hanya nunggu Lordnya, tapi lihat mereka menunggu Super Minion yang bergerak secara bersamaan dan merelakan begitu saja untuk mundur untuk kali ini. Wow, cukup unik. Biasanya RRQ Aussie suka melakukan satu buah invasi sampai dapetin satu buah inhibitor turret. Tapi kayaknya kali ini mereka tidak mau lebih. Mereka memilih dengan sabar dan Psycho di depan sana. Boleh Star telah dikeluarkan. Masuk telah dibuka. Oh my god, tertangkap. Wah, Star menjadi korban kedua. Asal bola didapatkan para pemain dari tim RRQ Aussie. Mereka mendapatkan keuntungan 2 tersisa 3. Ini bencana untuk Blacklist International. Albert fokus objektif menunjukkan satu buah turret.
langsung fokus ke arah base-nya. Gak beli apapun yang terjadi. Langsung ada Oheb depan sana, tapi Oheb gak punya parfum. Ini akan sedikit berbeda. Dan Alphard, Tuan muda Alphard masuk ke dalam dengan Tracer berhasil mendapatkan Edward. Iya, dan bakal coba ditahan begitu saja karena tidak ada super minion yang mulai masuk ke area midnya. Di area atasnya bakal coba di press begitu saja. Oh my Venus kali ini sudah mulai muncul dan bahkan Wise pun sudah mulai datang. Tapi Oheb bakal coba untuk nge-clear cepat mungkin dengan blowout-nya kali ini. Tapi lihat Arkihosi mencoba untuk mendobrak Wise-nya. Bakal coba diharas begitu saja. Dan bakal Skylar menumbangkan satu pemain begitu saja. Oheb menumbang double kill dan base-nya langsung dituju untuk Arkihosi. 1-1 Indo Pride kembali menguati game yang kedua. Rata. Arkihosi berhasil mendapatkan dan bahkan di studio kita langsung berdiri tepuk tangan Indo Pride semua ya guys ya. Wow, luar biasa. Reset, tapi buat kalian semua ingat reset. Kita masih ada game yang ketiga. Yap. Game penentuan. Bukan hanya untuk yang lain tapi ini untuk Indo Pride semua guys ya. Aku Yes. berharap